Pemirsa, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK mempersilakan Polda Metro Jaya untuk memeriksa 9 hakim konstitusi, panitera dan panitera pengganti dalam laporan dugaan pemalsuan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengusutan secara pidana tak perlu menunggu proses etik. Dengan demikian, pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan mengundurkan diri atas permintaan sendiri. Sejak Senin lalu, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK yang dikomandani I Dewa Gede Palguna sudah mulai bekerja untuk membongkar skandal pemalsuan putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR 29 September lalu. MKMK juga mempersilahkan Polda Metro Jaya untuk memeriksa secara pidana pihak-pihak yang diduga terlibat dalam skandal mengubah putusan MK. Dalam laporan yang diajukan oleh advokat Ziko Leonardo Jagardo Simanjuntak, pihak-pihak yang dilaporkan antara lain 9 hakim konstitusi, panitera dan panitera pengganti. Pengusutan secara pidana dinilai jauh lebih penting, sebab hal ini menyangkut dengan marwah MK yang dikhawatirkan berimplikasi pada rusaknya sistem demokrasi dan konstitusi di tanah air. Saya minta Mabes Polri tanpa diminta harus proaktif untuk melakukan pemeriksaan, penyelidikan terhadap perubahan putusan Mahkamah Konstitusi. Siapa yang melakukan perubahan itu dan apa motivasinya? Sejak kasus ini mencuat, pelapor yakni Ziko Leonardo Jagardo Simanjuntak yakin bahwa praktik lancung ala penjaga konstitusi itu dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Ziko pun berharap kasus ini tidak menguap dan hanya berhenti di level pegawai saja. Apalagi dalam sejarah MK berdiri, tak pernah ada keteluran seperti ini. Ini kan perkara pidana, pemalsuan surat. Pemalsuan surat tujuan untuk apa? Mengesahkan penggantian Pak Aswanto yang tidak berdasar hukum. Itu kan tujuannya. Jadi siapa pelakunya? Tentu pelakunya adalah orang yang diuntungkan dari kejadian ini. Karena tidak ada orang yang mau melakukan pidana kalau tidak menguntungkan dirinya. Makanya saya kemarin melaporkan 9 hakim karena kita tidak tahu siapa yang melakukan. Cluenya tapi pasti yang diuntungkan oleh kejadian ini, di mana kejadian ini adalah untuk mengesahkan penggantian Pak Aswanto yang tidak berdasar oleh hukum. Dengan demikian, pemberhentian hakim konstitusi sebelum sulit untuk berprasangka baik bahwa perubahan frase di putusan MK yang berubah hanya sekedar salah ketik. Sebab frasa dengan demikian dan ke depan mengandung makna yang bertolak belakang dan akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda pula. Tim Liputan Metro TV.